Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita membicarakan materi sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Sistem pemerintahan. Tapi sebelum kita lebih jauh berbicara sistem pemerintahan, ada baiknya kita artikan dulu apa itu sistem dan apa itu pemerintahan. Nah, di sini diartikan sistem itu adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Lalu pemerintahan dalam arti luas, pemerintah atau lembaga-lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintah, baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Berbicara sistem pemerintahan, tentu selalu ada kaitannya dengan negara. Nah, di sini negara itu merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada di dalamnya kehidupan masyarakat. Nah, pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya. Dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban tertentu terhadap orang-orang yang menjadi anggotanya. Nah, melalui kehidupan bernegara dan pemerintahan yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa melalui organisasi negara, kondisi masyarakat yang semacam itu sulit untuk diwujudkan, karena tidak ada pemerintahan yang mengatur kehidupan mereka bersama. Agar pemerintahan suatu negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan yang mengaturnya. Sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau peningkatan dari aturan yang paling tinggi tingkatannya sampai pada aturan yang paling rendah. Nah, di sini aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara itu dinamakan dengan konstitusi atau sering disebut dengan undang-undang dasar. Dua sebutan yang sebenarnya tidak persis sama artinya. Dengan konstitusi ini diharapkan organisasi negara tertata dengan baik dan teratur, dan pemerintah yang ada di dalamnya tidak bertindak dengan sewenang-wenang tentunya terhadap rakyatnya. Tentu di sini bangsa dan negara itu memiliki kaitan yang sangat erat satu sama lainnya. Sini kita ambil pendapatnya Ernest. Ia adalah seorang guru besar universitas. Beliau mengatakan bahwa bangsa itu adalah suatu kesatuan solidaritas. Kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia kawan dengan satu sama lain. Ia adalah suatu kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau dan
oleh orang-orang yang bersangkutan, yang bersedia dibuat di masa depan. Kemudian kita ambil lagi pendapatnya. Anderson merumuskan bangsa secara unik. Lalu menurut pengamatannya, bangsa itu merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasannya dan berdaulat. Nah, di sini dikatakan sebagai komunitas politik yang dibayangkan karena bangsa yang paling kecil sekalipun para anggotanya tidak kenal satu sama lain. Kalau dibayangkan secara terbatas, karena bangsa yang paling besar sekalipun, yang penduduknya ratusan juta, mempunyai batas wilayah yang jelas. Jika dibayangkan berdaulat karena bangsa ini berada di bawah suatu negara, maka mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut. Akhirnya, bangsa disebut sebagai komunitas yang dibayangkan karena terlepas adanya kesenjangan, para anggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Nah, perasaan sebangsa inilah yang menyebabkan berjuta-juta orang bersedia mati bagi komunitas yang dibayangkan itu. Nah, jadi penciptaan solidaritas nasional digambarkan sebagai proses pengembangan imajinasi di kalangan anggota masyarakat tentang komunitas mereka. Nah, kalau misalnya di sini sebagai contoh, misalnya ada orang Aceh yang tidak pernah berkunjung ke Jawa Tengah dan tidak pernah bertemu dengan orang Jawa Tengah. Nah, ini bisa mengembangkan kesetiakawanan terhadap sesama anggota komunitas Indonesia itu. Nah, jadi di sini pengertian bangsa mengandung elemen pokok berupa jiwa, kehendak, perasaan, pikiran, semangat yang bersama-sama membentuk kesatuan, kebulatan dan ketunggalan, serta semuanya itu yang dimaksud adalah aspek kerohaniannya. Jadi bangsa bukanlah kenyataan yang bersifat lahiriah, melainkan bercorak rohaniah yang adanya hanya dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan senasib, rasa sepenanggungan, dan kemauan membentuk kolektivitas. Maka dapat dikatakan munculnya negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial manusia tentu memiliki dorongan untuk hidup bersama dengan manusia lain, berkelompok dan bekerja sama. Karena itulah dalam bermasyarakat dijumpai berbagai macam organisasi, dari organisasi politik misalnya, organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Nah, salah satu bentuk organisasi dalam kehidupan masyarakat adalah organisasi yang dinamakan negara. Namun perlu dinyatakan bahwa organisasi yang dinamakan negara ini tentu memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang khusus yang membedakan dengan organisasi-organisasi lainnya. Nah, jadi dengan ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa negara adalah masyarakat politik independen yang menempati wilayah tertentu dan yang anggotanya bersatu dengan tujuan untuk menghadapi tantangan atau kekuatan dari luar dan mempertahankan tatanan internal. Lalu dalam tataran yang lebih filosofis, negara sebagai entitas dan negara sebagai masyarakat yang terorganisasikan secara politis.
Lalu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Lalu dengan kita memperhatikan beberapa konsep negara tadi, maka dapat ditarik pemahaman bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Jadi negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur pola hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya pada slide ini kita berbicara mengenai pengelompokan sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Lalu yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer. Dan yang ketiga adalah sistem pemerintahan campuran. Nah, seperti apa sistem pemerintahan presidensial? Nah, di sini adalah merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan itu dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam hal ini adalah legislatif. Lalu di satu sisi menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, di sini ada ciri-ciri. Ada 4 ciri untuk sistem pemerintahan presidensial. Ciri yang pertama, pemerintahan presidensial itu didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Lalu yang kedua, bersifat eksekutif, tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Lalu yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir, yang keempat, eksekutif dipilih melalui pemilihan umum atau biasa yang kita kenal dengan pemilu. Lalu yang slide berikutnya ada yang dinamakan sistem pemerintahan parlementer. Nah, di sini ada ciri-cirinya juga. Ciri pertama adalah pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Lalu yang kedua, adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dan eksekutif dan antar presiden dan kabinet. Ciri yang terakhir, eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dan persetujuan legislatif. Nah, jadi di sini sistem pemerintahan parlementer itu merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Lalu pada slide selanjutnya, sistem pemerintahan campuran. Dalam sistem pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala negara,
juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, di sini negara yang menganut sistem pemerintahan campuran di sini adalah negara Prancis. Nah, sekarang bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia? Lalu pertanyaan selanjutnya, lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Nah, di sini saya tampilkan struktur ketatanegaraan RI sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kekuasaan tertinggi itu ada di tangan MPR. Lalu di bawahnya ada MA, ada DPA, ada Presiden, ada DPR, dan BPK. Lalu yang ini struktur ketatanegaraan RI sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana struktur yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sana ada KPU, ada BPK, ada Bank Sentral, ada Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan rakyat. Nah, kalau kita amati pada slide ini, sini ada MPR, ada DPR, ada DPD. Kalau kita lihat dari struktur DPR, sini tentu ada anggota DPR yang merupakan lembaga perwakilan partai politik, di mana anggota DPR RI dipilih melalui pemilu yang pesertanya partai politik atau gabungan parpol. Terdiri dari 3-4 orang per daerah pemilihan yang tersebar di 69 daerah pemilihan. Jumlah anggota DPR RI yang dipilih dalam pemilu 2000 yang lalu sebanyak 550 orang. Dan pada bagian DPD, Dewan Perwakilan Daerah, di mana anggota DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang anggotanya DPD juga dipilih melalui pemilu. Dia terdiri dari 4 orang per provinsi yang sekaligus sebagai daerah pemilihan.